Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah rahasia kecil tapi penting banget dari dunia farmasi. Namanya uji friabilitas. Kedengarannya rumit ya, tapi tes inilah yang jadi jaminan kalau pil yang Anda minum itu sampai di tangan Anda dalam keadaan utuh, bukan jadi serbuk. Coba deh, ingat-ingat. Pernah nggak ada buka botol obat, terus di dasarnya ada serbuk-serbuk halus? Mungkin kita mikirnya, biasa aja kali ya. Padahal, itu bisa jadi pertanda masalah yang lebih serius loh. Dan, ya itulah yang akan kita kupas tuntas sekarang. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas dulu kenapa sih pil yang hancur itu jadi masalah. Terus kita kenalan sama yang namanya uji friabilitas. Kenapa tes ini penting banget, gimana prosesnya, langkah demi langkah, dan terakhir, kita intip sedikit cara ngitungnya. Simple kok. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih pil yang gampang hancur itu jadi masalah besar? Percaya deh, ini bukan cuma soal kemasannya jadi kelihatan kotor atau nggak rapi. Ini dia intinya. Kalau tabletnya pecah, rembuk, atau terkikis, dosis obat yang Anda minum bisa jadi nggak tepat. Artinya apa? Ya efektivitas pengobatannya bisa berkurang. Ini soal keselamatan pasien, jadi penting banget setiap tablet itu tetap utuh. Nah, untungnya, industri farmasi punya cara buat mencegah masalah ini. Ada satu prosedur standar yang jadi andalan, namanya uji friabilitas. Gampangnya, ini adalah tes untuk mengukur seberapa rapuh sebuah tablet. Jadi, apa sih sebenarnya friabilitas itu? Sederhananya gini, tes ini meniru semua siksaan yang mungkin dialami tablet, mulai dari guncangan pas diproduksi, waktu dikemas, sampai pas dikirim ke apotek. Tujuannya satu, memastikan tablet itu kuat dan nyampe ke kita dalam kondisi sempurna. Dan alat yang dipakai untuk tes ini namanya friabilator. Coba bayamin, ini tuh kayak mesin cuci mini tapi khusus untuk pil. Tablet-tablet itu dimasukkan ke dalam sebuah drum yang mutar, terus dijatuh-jatuhin dan dibikin saling bergesekan. Mirip banget kan sama kondisi di dunia nyata? Oke, sekarang kita udah tahu apa itu uji friabilitas. Pertanyaan berikutnya, kenapa tes ini penting banget? Kenapa ini jadi salah satu pilar utama kontrol kualitas di dunia farmasi? Jawabannya, ini jauh lebih dari sekedar formalitas. Jadi ada beberapa tujuan utamanya. Pertama, ya jelas, untuk memastikan tabletnya cukup kuat secara fisik. Kedua, ini jadi semacam gerbang pengecekan kualitas untuk setiap batch produksi. Gagal di sini, ya nggak boleh lanjut. Ketiga, hasilnya bisa jadi masukan buat nyempurnain resep atau proses pembuatannya. Dan yang paling penting, ini mencegah produk cacat, kayak yang ujungnya gompel, atau banyak serbuknya, sampai ke tangan kita sebagai konsumen. Nah, penasaran kan? Gimana tes ini beneran dilakuin di lab? Oke, ayo kita bedah prosesnya, langkah demi langkah, dari pil yang masih utuh sampai jadi data angka. Fase pertama adalah persiapan. Semuanya harus super teliti di sini. Pertama, sejumlah tablet diambil sebagai sampel. Biasanya berat totalnya harus mencapai angka tertentu, misalnya minimal 6,5 gram. Terus, setiap tablet dibersihkan pakai tisu. Ini penting, biar nggak ada debu lain yang numpang dan bikin hasilnya nggak akurat. Terakhir, semua sampel ini ditimbang bareng-bareng buat dapat berat awal yang presisi. Kita sebut aja berat awal ini W0. Angka ini jadi fondasi dari semua perhitungan nanti. Lanjut ke fase kedua, eksekusi. Tablet yang udah bersih dan ditimbang tadi dimasukkan ke dalam drum friabilator. Mesin yang disetel, biasanya sih standarnya itu berputar 25 kali per menit selama 4 menit. Habis itu, tinggal pencet tombol start dan biarkan si mesin mengguncang tablet-tablet itu. Disinilah mereka diuji ketahanannya secara terkontrol. Setelah 4 menit selesai, masuk ke fase terakhir. Tablet-tabletnya dikeluarin lagi dengan hati-hati. Terus, sama kayak di awal, dibersihkan lagi pakai tisu. Kenapa? Buat ngilangin serbuk yang muncul selama tes tadi. Nah, setelah bersih, sampelnya ditimbang lagi untuk kedua kalinya. Ini kita sebut berat akhir atau WT. Proses ini penting banget biar kita tahu persis berapa banyak berat yang hilang. Oke, sekarang kita punya dua angka, berat awal dan berat akhir. Terus diapain? Nah, kita masuk ke bagian hitung-hitungan. Tenang, ini nggak rumit kok. Tujuannya cuma mengubah data berat ini jadi skor kualitas yang bisa kita pahami. Ini dia rumusnya. Kelihatannya agak teknis ya, tapi intinya simpel banget. Kita cuma mengurangi berat awal, W0, dengan berat akhir, WT, untuk tahu berapa berat yang hilang. Hasilnya, kita bagi lagi dengan berat awal, terus dikali 100%. Udah, gitu aja. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk menjawab pertanyaan ini. Dari total berat awal, berapa persen sih yang hilang jadi serbuk setelah diguncang-guncang tadi? Simpel kan?
Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Misalkan berat sampel kita di awal itu 6,5 gram. Setelah dites, beratnya jadi berkurang 0,05 gram. Nah, kalau kita masukkan ke rumus tadi, hasilnya adalah 0,77%. Angkanya kecil ya. Justru itu, dalam tes ini semakin kecil angkanya, semakin bagus. Angka 07,7% ini adalah sinyal hijau. Artinya, tablet-tablet ini lulus uji. Mereka terbukti cukup kuat untuk menempuh perjalanan panjang dari pabrik sampai ke tangan Anda. Inilah jaminan kualitas yang mungkin nggak pernah kita lihat, tapi sangat kita rasakan manfaatnya. Jadi, lain kali Anda minum obat, coba deh ingat sejenak soal proses ketat yang udah dilewati pil kecil itu. Dan ini bikin kita jadi mikir ya, kira-kira ada berapa banyak lagi ya tes-tes tersembunyi kayak gini yang diam-diam menjaga kualitas dan keamanan produk yang kita pakai setiap hari.